Oke, teman-teman, saat ini saya berada di salah satu lokasi eh, peninggalan dari Kesultanan Serdang juga. Saat ini saya berada di salah satu kampung. Penduduk setempat menyebutnya ini adalah Kampung Serdang. Namun terdahulu ini adalah kampung besar yang merupakan cikal bakal terbentuknya Kesultanan Serdang pertama. Disinilah eh, kampung sebagai tempat pelarian dari ibunda maupun dari Sultan Serdang yang pertama setelah diusir dari Kesultanan Delhi. Di sini juga tempat dimakamkannya para Sultan-Sultan Serdang 1, 2, 3, dan 4. Mari kita ikuti atau kita telusuri jejak sejarah Kesultanan Serdang ini. Baik teman-teman, saat ini saya berada di salah satu bangunan masjid. Bangunan masjid yang saya rasa cukup kecil. Ini adalah bangunan masjid peninggalan Sultan. Untuk masjid seukuran ataupun yang ditinggalkan Sultan, ini termasuk masjid yang sangat kecil dibandingkan masjid yang didirikan oleh Sultan di tempat lainnya. Dipanggil dengan Masjid Jamik Sultan Sinar. Sudah beberapa kali mengalami renovasi sampai hari ini, dan terakhir kali dipugar menurut data adalah tahun 2002. Masjid ini dibangun tahun 1819 dan berada tepat di Kecamatan Batangkuis. Untuk info teman-teman, bangunan masjid ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk yang mayoritas adalah etnis Karo. Di tengah-tengah, di depannya terdapat sawah yang cukup besar. Baik, kita akan coba mendekat ke bagian masjid. Kita lihat apa saja yang bisa kita dapatkan ataupun sisa-sisa sejarah apa dari Kesultanan Serdang yang bisa kita lihat. Teman-teman, bangunan masjid ini menghadap langsung ke depan persawahan dari penduduk setempat. Teman-teman bisa lihat membentang luas. Ini bangunan masjidnya, kental ornamen Melayu dengan warna-warna khas Melayu. Untuk bangunan masih seperti keadaan awal dibangun dengan tiang-tiang, jendela dan pintu. Renovasi kemungkinan hanya di bagian lantai serta dinding-dinding dalam. Untuk pintu-pintu juga masih original teman-teman, bawaan dari awal. Dengan atap yang khas Melayu bersusun tiga, bertumpuk tiga. Oke, menurut info atau data, di dekat-dekat masjid ini juga terdapat makam daripada Sultan. Nanti kita akan ke sana untuk melihat langsung, lanjut sedikit berdoa untuk Sultan-Sultan yang dimakamkan. Ikuti terus perjalanan kita teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah gerbang untuk kita menuju ke makam para Sultan. Kondisi saat ini untuk gapura, untuk cat sudah mulai terkelupas. Ini mungkin sudah waktunya tahap renovasi kembali agar bangunan ini ataupun gapura ini dapat kembali bersinar seperti sebelumnya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, itu sebagai lambang dari Kesultanan Serdang. 17/23/2010 tahun daripada dibangunnya
makam ataupun makam ini ada di dalam. Baik, kita menuju ke dalam teman-teman. Baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di kompleks pemakaman Sultan Serdang, tepatnya di komplek makam di Raja Serdang. Di komplek ini terdapat beberapa makam sultan. Salah satunya adalah pendiri kerajaan ataupun Kesultanan Serdang yang pertama. Sebelum kita memasuki komplek, kita melalui satu pagar tembok yang kanan kiri terdapat lambang daripada Kesultanan Serdang. Di sebelah kiri terdapat prasasti yang tertera dari nama sultan-sultan yang ada di komplek ini. Komplek ini sudah direnovasi karena dari data awal yang saya baca, komplek ini berada di pertengahan sawah yang sering kebanjiran. Lanjut, belum ada kanopi yang seperti teman-teman lihat sekarang, namun sekarang sudah ada. Tapi tetap saja saya rasa komplek ini butuh perawatan lagi, karena ini adalah makam Kesultanan Serdang, di mana dimakamkan sultan-sultan ataupun orang-orang besar dari Kesultanan Serdang. Mari kita masuk ke dalam komplek. Assalamualaikum. Yang seperti teman-teman lihat, yang di dalam komplek pemakaman ini ada, yang pertama kita jumpai adalah makam daripada Sultan Basaruddin Saifullah Alamsyah. Mungkin tidak berapa kelihatan teman-teman dari kamera saya. Saya akan coba untuk zoom. Ini teman-teman, Tuanku Basaruddin Saiful Alamsyah. Ya, oke teman-teman, kita lanjut ke makam selanjutnya. Ini adalah permaisuri ataupun istri daripada Sultan Basaruddin Saiful Alamsyah, Tuanku Puan Jahrah binti Tuanku Sultan Rahmat Shah. Beliau adalah putri dari Raja Perbongan. Baik, kita menuju ke makam selanjutnya. Di sini ada beberapa makam. Saya kurang tahu pasti ini makam siapa. Oke, kita lanjut ke makam selanjutnya. Untuk pemugaran cukup bagus teman-teman, namun masih dalam proyek pengerjaan ataupun ini sudah masih dalam tahap renovasi, karena pinggir-pinggirnya juga masih belum terenovasi atau dibangun penuh. Lanjut, ini teman-teman, ini adalah makam dari Sultan ketiga, Tuanku Tai Sinabasarsah, Sultan Serdang ketiga, Istana Kampung Besar Serdang. Beliau inilah yang membangun masjid tadi teman-teman, Masjid Sinar tadi. Beliau di nisan dituliskan beliau adalah orang yang membuat perjanjian dengan Inggris yang menguasai Perbongan, Demenai, Serbajadi, Percut, Padang, dan Bedagai dengan gelar marhum besar. Ini teman-teman. Untuk menuju ke makam selanjutnya, kita harus memutar teman-teman. Ini adalah makam Sultan ketiga.
ini tadi adalah makam Sultan keempat, dan kemungkinan yang berada di sana adalah Sultan yang kedua. Ya, benar teman-teman, ini adalah makam Sultan kedua, Tuanku Ainan Johan Alamsah, Istana Kampung Besar atau Sedang, dengan gelar Marhum Kacapuri. Seperti yang teman-teman bisa lihat, untuk nisan khas Melayu, kesemuanya khas Melayu. Inilah kompleknya. Dan kita mau lihat di mana keberadaan makam Sultan yang pertama. Dengar kabar ataupun dari data yang saya baca, untuk makam Sultan pertama itu belum ada renovasi, tapi keberadaannya saya belum tampak. Apakah berada di komplek ini juga? Tapi kita lihat, kita cari dulu. Baik teman-teman, tidak jauh dari 3 kompleks pemakaman tadi, tepatnya di sudut dari komplek ini, saya melihat ada satu nisan. Kita belum tahu ini nisan dari siapa ataupun siapa yang dimakamkan di sini. Apakah ini Sultan Sedang yang pertama? Saya kurang tahu, saya kurang mendapatkan data di sini, karena di batu nisan juga tidak ada tulisan apapun. Kalaupun benar ini adalah Sultan Sedang yang pertama sebagai nisan ataupun ini makamnya, mungkin sudah saatnya untuk pihak yang terkait ataupun dinas-dinas terkait untuk memugarnya, merenovasinya seperti makam-makam yang lainnya, karena keberadaannya ya cukup memprihatinkan di sudut ini. Bagi teman-teman yang punya info ataupun sumber, bisa bantu share atau memberikan info ke saya, ini adalah makam yang masih utuh ataukah yang sudah dibongkar, dan siapa yang ada di makam ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, inilah komplek makam Kesultanan Sedang. Mari kita sama-sama berdoa, semoga sultan-sultan yang ada di sini diterima sebagai amal ibadah dan perbuatannya, dan dibesarkan, dilapangkan semua oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga jasa-jasa apa yang beliau-beliau perbuat semasa hidup dapat bermanfaat dan dapat selalu dikenang oleh anak cucu dan bangsa kita. Amin. 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 Teman-teman, ini adalah gapura untuk masuk ataupun menuju Kampung Serdang atau Kampung Besar terdahulu, tempat di mana terdapat makam atau komplek makam para Sultan Sedang 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk tempat ataupun masjid daripada Sultan Sedang yang ketiga, yaitu Sultan Sinar. Ini dia teman-teman. Dan tepat di samping gapura ini terdapat satu sungai besar, yaitu Sungai Serdang. Sungai Serdang ini dulunya pernah mengalami pelebaran
ataupun pelurusan oleh Sultan Serdang kedua, karena aliran sungai ini mengakibatkan terendamnya pemukiman warga ataupun persawahan warga, serta terendamnya makam dari sultan-sultan sebelumnya. Jadi oleh Sultan Serdang kedua dilakukan pelurusan agar air tidak masuk ke dalam komplek makam dan komplek persawahan daripada rakyat. Dan saat ini teman-teman sedang ada proyek kembali daripada Sungai Serdang ini. Kemungkinan sedang dilakukan proyek penganalan. Ini teman-teman bisa lihat proyek besar. Dan Sungai Serdang ini sendiri itu tembus ataupun aliran airnya langsung menuju ke Laut Malaka, teman-teman. Ini dia. Oke, teman-teman, kita lanjut ke bangunan selanjutnya.